Pemimpin yang belum menyelesaikan masa lalunya tidak pantas berganti posisi untuk mengemban tanggung jawab baru. Bisa bubar negara ini. Dan di sini, di kota ini juga ada makam Pangeran Diponegoro yang dibuang dari daerah asalnya. Dan tidak ada salahnya kita berpikir, apakah tidak di alam merdeka, tentunya dengan seizin rakyat Sulawesi Selatan, apa tidak ada baiknya kita kembalikan makamnya Pangeran Diponegoro ke kampung halamannya lagi. Ya, kalau saya enggak usah. Pangeran Diponegoro di sana juga dihargai oleh masyarakat, dan masyarakat di Makassar juga menjaga. Saya kira tidak perlu harus diputar ke Jogja. Masyarakatnya menghargai kita. Seharusnya Prabowo tunjukkan makam korban penculikan, bukan pindahkan makam pahlawan. Dan di sini, di kota ini juga ada makam Pangeran Diponegoro yang dibuang dari daerah asalnya. Papar Prabowo dalam acara Apeksi di Makassar. Sedikit menggelitik hingga membuatku tersenyum masam mendengar pemaparan Prabowo Subianto. Kali ini saya membenarkan kata simpatisan yang memuji Prabowo sebagai sosok yang pemberani. Saking beraninya dia, makam Pangeran Diponegoro yang sudah sejak lama bersemayam di kota Makassar diminta izinkan kepada warga untuk dipindahkan ke daerah asalnya Yogyakarta. Bukannya disambut dengan baik, pertentangan banyak bermunculan di sana. Dimulai dari pemimpin Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang sama sekali tidak menyetujui maksud Prabowo itu. Lagian tujuannya apa sih? Selama ini tidak ada yang mempermasalahkan keberadaan makam Pangeran Diponegoro di Makassar. Karena beliau adalah pahlawan yang gugur di tengah memperjuangkan kemerdekaan dari para penjajah. Maka semua rakyat akan senantiasa merawat makam sang pahlawan dimanapun keberadaannya. Bahkan keturunan sang pahlawan pun tidak memusingkan hal itu. Kenapa Prabowo yang orang asing ini lancang merencanakan kepindahan makam sang pahlawan? Sebenarnya teka-teki silang ini mudah ditebak oleh banyak orang, karena jawabannya hanya 7 huruf, yang dibaca politik. Ya, demi kepentingan politiknya, Menhan RI itu rela bertindak di luar ambang batas normal yang membuat banyak orang tertawa melihat tingkahnya. Bahkan sekelas keturunan Pangeran Diponegoro juga ikut memberikan warning kepada Prabowo agar tidak menggunakan makam sang pangeran sebagai komoditas politik. Tak berhenti di sana, saking geramnya dengan tingkah laku capres Gerindra itu, mereka menyebutkan sikap semena-mena Prabowo bukan hanya kali ini saja. Sebelumnya saat masa Pilpres 2019, Prabowo juga pernah berkoar-koar akan memindahkan makam Pangeran Diponegoro. Tak mengapa, karena sifatnya hanya wacana. Dan kali ini mereka kembali menolak dengan bahasa halus. Hal itu bukan suatu urusan yang bisa dipermainkan demi kepentingan politiknya. Jika keturunan tidak terima dan muak dengan sikap Prabowo, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi sengketa panjang. Wacana Prabowo ini membuat heran juga. Terlalu kemajuan kalau kata orang Jawa. Karena membawa makam pahlawan demi menjadi seorang pahlawan yang mungkin sudah kesiangan. Daripada hanya berwacana lancang, kenapa Prabowo tidak memperbaiki kesalahannya di masa lalu saja? Ya, menunjukkan makam para korban penculikan yang ia komandokan kepada tim mawarnya.
Sampai saat ini, para keluarga masih berharap besar untuk mengetahui di mana keberadaan anggota keluarga mereka yang hilang ditelan zaman Orde Baru. Jika masih hidup, disembunyikan di mana? Dan jika sudah tidak bernyawa, maka jasadnya ada di mana? Semua masih menjadi tanda tanya besar. Pihak keluarga masih menunggu sampai di penghujung umur mereka di dunia ini, hanya untuk mendapatkan kejelasan dari keberadaan anggota keluarganya. Keterangan dari para pelaku sangat berharga bagi mereka. Ambil saja satu kisah keluarganya Viji Tukul, aktivis yang menjadi korban penculikan kala itu, karena menyuarakan ketidakadilan yang diterima rakyat. Viji menjadi target penculikan. Demi menyuarakan hak rakyat yang ditenggak pemimpinnya, Viji harus berusaha dengan kaum borjuis berjubah aparat keamanan negara ini. Padahal yang dilakukannya bukan memukul ataupun menodongkan senjata tajam seperti yang mereka bawa kemana-mana. Hanya bersuara lewat karyanya, melayangkan pendapatnya, menyampaikan kritik, dan mendendangkan aspirasi rakyat. Tapi kenapa hak bersuara itu justru membuatnya menjadi musuh yang amat membahayakan pemerintah kala itu? Benarkah itu yang disebut demokrasi? Tidak. Demokrasi mati ditelan pemimpinnya sendiri saat itu. Tidak ada satupun rakyat yang memiliki kebebasan. Tubuh mereka harus bersimpah darah untuk melawan pemimpinnya sendiri. Wajar jika istri dan anak Viji tidak bisa melanjutkan kehidupan normal mereka. Bayang-bayang ketidakadilan yang menimpa kepala keluarga mereka akan terus hadir dalam kehidupan. Itulah mengapa jika ada orang berseloroh agar mereka melupakan kegalauan dan beranjak dari masa lalu, jawabannya selalu tidak bisa. Ya, bagaimana bisa mau move on jika mereka saja tidak tahu keberadaan anggota keluarganya? Bahkan untuk sekedar mengetahui di mana kuburannya jika mereka meninggal saja tidak tahu. Sekarang yang punya peran besar dalam penculikan itu justru sedang fokus mencari kekuasaan di negeri ini dengan mempermainkan makam seorang pahlawan. Pantas yang seperti itu menjadi pemimpin rakyat Indonesia? Kalau saya tidak dulu, suruh saja mempertanggungjawabkan perbuatannya di masa lalu. Pemimpin yang belum menyelesaikan masa lalunya tidak pantas berganti posisi untuk mengemban tanggung jawab baru. Bisa bubar negara ini. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantau terus channel ini agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik dan tentunya informasi terbaru dan anti-hoax. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.